Bravo ataupun ke Pulau Alpha karena saat ini juga dari Bigetron sepertinya punya niat jahat. Mereka mau mengunci dan mau membegal orang-orang yang bakal nyebrang dari Nice area one. jembatan Ruins. Ada satu pemain yang sudah mulai ditangkap Evo Station. Langsung di-confirm menjadi elimination points. Disusul juga dengan tembakan dari seorang Lapar dan Hansteel kembali mengejar adanya satu bagi yang kalang kabut. Lari, lari, lari dan Major Pride hanya menyisakan tiga pemain saat ini yang sudah cukup berjauhan satu sama lain. Ya jaraknya jauh banget, kalau ada yang knock otomatis bakal susah untuk di-backup dan akan direlakan begitu saja. Sementara Trix yang mencoba untuk memberikan pick malah dia langsung tercicil karena Hansteel punya sebuah tracking fire yang begitu lengket. Belum dipulangkan memang menuju ke lobby tapi sudah dibuat ter-takedown. Tinggal mencari keberadaan imposter-imposter yang lain lagi. BK bersembunyi di balik sebuah batu. Hansteel, respect ya, tidak langsung menuju ke arah BK. Menunggu follow up dari rekan-rekannya sementara Zuxi langsung mengeksekusi pemain yang tadi diamankan oleh seorang Hansil dan membuat BK mundur. Kembali lagi menuju ke arah bawah dari jembatan supaya dia bisa mengamankan diri. Dan yang gue lihat di arah Kepulauan Alpha, ini kayak gue ngeliat SMB zaman dulu antara WAW dan juga Bigetron. Jembatan kiri WAW, jembatan kanan dari Bigetron, dan ini agak-agak mirip ya, jembatan kanan yang ada di arah Ruins itu diamankan sama Bigetron, jembatan kiri yang ada di arah Hatin diamankan oleh Void untuk menjegal tim-tim yang rotasi melalui jembatan. Sejauh ini trennya agak positif, di mana Bigetron bisa mendapatkan 2 poin, sementara kalau kita lihat dari Void Donkey ID, mereka masih belum membuka keran eliminasinya, tapi tekanan juga masih terus mereka lakukan ke arah tim-tim yang akan DPS dari Blue Zone. Ketiga, Tan Ok Torgui bisa mendapatkan Kims. Ini yang gue bilang, melipir dikit buat motong jarak, udah pasti bakal kelihatan nama Stalwart. Ya, karena di bagian utara ini adalah open field ya, jadi memang permainan angle itulah yang dibutuhkan, tapi Hansteel ter-takedown oleh seorang di Menor. Gue bisa bercerita sedikit, positioning dari Bigetron ini nggak enak. Lagi tepat dari seorang Potato, dari Kentang untuk bisa membaca pergerakan dari zona. Memang ada faktor luck-nya, tapi ini bisa dipelajarin gitu loh. Cuman yang dilakuin sama Void ini bener-bener on point banget. Sekarang malah Bigetron yang dibuat kelimpungan karena mereka tadi sempat turun untuk mengontrol ke arah jembatan Ruins dan mereka balik lagi menuju ke arah bukit dari Camp Alpha yang sudah dihinggapi oleh cukup banyak tim. Di mana Bigetron kali ini sudah kehilangan 2 anggotanya, satu di antaranya sudah dipulangkan ke arah lobby dan for MV menjaga di bagian pesisir sungai melihat ke arah loops. For MV dengan sangat sigap memotong kedua tim ini. Akan Falcon gue nggak jamin mereka bakal selamat karena tadi mereka juga dibuat ketar. Dan Lapar. Di mana saat ini dari Zuxi terus memberikan pressure kembali menuju ke IZ. Tadi gue kira peperangan di bagian jembatan itu sudah selesai. Ternyata masih dibawa ngelanjut sampai ke bukit ini. Gue nggak tahu, kayaknya jodoh tuh emang nggak kemana kali ya. Jadi Bener. walaupun di jembatan udah berpisah, ujung-ujungnya bertemu lagi di bagian bukit Camp Alpha. Dan akhirnya ini membuat kedua tim saling susah. Untuk mereka kali ini akan masuk dari arah jam 6. Punya satu rumah kecil, tapi seperti kedatangan Bigetron kelihatan. Ditunggu dong. Oh my god, pas banget. Untung gerakan ke kiri dari Zuxi masih bisa menyelamatkan nyawa seorang Zuxi, masih bisa melakukan healing, dan pastinya dengan tembakan tersebut memberikan sebuah informasi mahal untuk Bigetron untuk lebih aware lagi dengan keadaan sekitaran mereka karena saat ini ada satu granat kembali dilontarkan. Lapar terkena granat Apex yang begitu mengerikan, bahkan former Recall Vibes juga nggak tanggung. Dari tim Insilio tapi lihat Cardozin. Gua agak-agak aduh, ke-recall kejadian di Erangel waktu itu. Tapi dari Void satu anggota mereka tertangkap dan Bigetron kehilangan satu persatu anggota mereka. Bigetron dipulangkan ke arah lobby. Void sudah ter-knockdown satu. Tapi masih ada ternyata tembakan berikutnya yang datang dan membuat Void tumbang 2 Potato. Last chance ini benar-benar aneh banget, dan juga kita melihat bagaimana di Plastia sudah mulai membuka tembakan menuju ke arah Vicious dan Apex. Kali ini last man standing, dijepit depan belakang, kanan kiri. Semua asisi melihat menuju ke arah last man standing tersebut dan Insilio mengumpulkan 4 poin elimination dan semuanya untuk Westron. Lihat Westron, dia kemarin menjadi MVP of the day di survival stage hari ketiga. Tadi barusan menjadi MVP of the match di hari ini. Bahkan barusan kita melihat dia makan 4 eliminations. Western makan apa ya? Tiba-tiba jago betul. Parah, gokil. Step up di waktu yang tepat. Ini butuh banget cuy. Step up di last chance itu benar-benar dibutuhkan sekali karena short run, 12 Yap. match, gali poin sebanyak mungkin dari match pertama, itulah adalah kuncinya. Dan ingat, yang diambil hanyalah top 6 saja. Jadi kalau kalian penasaran siapa yang akan diambil, lihat di bagian klasemen dari angka 1 sampai angka 6.
itulah tim-tim yang akan diambil menuju ke arah grand final. Ya, bahkan ambang poinnya masih tipis banget karena kita baru memainkan 2 match. Ini masih bisa dikejar banget buat tim-tim bahkan sampai The Xavier menurutku masih ada kesempatan untuk mereka mengejar kalau misalkan mereka hari ini bisa finish dengan gap point yang begitu tipis. Dan dari arah di Pleskia yang akhirnya membuka tembakan karena dari tadi gua kayaknya nggak ngelihat di Pleskia perang. Sekalinya mereka mau perang tiba-tiba mereka rata. Karena ada third party dan ada pengganggu dari arah tim-tim lain juga. Dan Vicious yang tadi sudah mendapatkan 4 eliminasi. Kali ini mereka bakal mengekor di belakang dari Deep Pleskia. Tapi dari elimination feed di mana Bigetron harus dipulangkan ke lobby karena mereka tidak berdaya di depan dari Stalwart. Dapatkan winner chicken dinner. Zeta menarik mundur dan Potato akan memasak granat. Dia lempar ke arah dalam dipantulkan untuk memulangkan Kim supaya tidak ada imposter yang dekat dengan pertahanan dari Void. Potato pun mendekat dan Bigetron. Weh, bentar. Mereka tadi kalau nggak salah ngirimin satu untuk menjadi third party. Malah Hansil yang dipulangkan dan sekarang Void bisa mendapatkan korban yang kedua. Zuxi dipulangkan begitu saja dan Bigetron menjadi malapetaka, menjadi karma untuk timnya sendiri. Dibagi-bagi elimnya dengan Void dan juga RCB. Tahan dari Loops dan Neila yang diamankan terlebih dahulu. Poin pertama untuk Stalwart kali ini. Melihat ke arah bawah, kembali melihat satu was yang lewat. Akan langsung berpindah angle ke arah kiri. Bigetron juga berhasil mendapatkan pemain dari Eunex Ruya. Terpotong di arah lain. Eunex Ruya nggak bisa melakukan entry dengan nyaman. Dan Bigetron mendapatkan poin pertama mereka. Tapi Loops touchdown. Dan kita bakal melihat terlebih dahulu di mana MSC yang cukup dekat dengan Falcon. Di Falcon bisa mendapatkan 3 eliminasi. Tapi sekarang mereka malah tumbang. Anggota mereka dipulangkan menjadi poin bagi tim MSC. Ada Liquid juga di atas mereka. 3-way showdown terjadi. Bahkan Eunex Ruya ternyata memberikan balasan ke arah Bigetron. Saling menumbangkan satu sama lain. Dan Bigetron kehilangan 2. Tapi mereka berhasil memulangkan Eunex Ruya ke arah lobby. Zuxi, Satar yang menjadi exec buat IWNRX ini ada Iwan, ada Eunex Ruya, IWNRX banyak banget, tapi sekarang udah pulang jadi nggak perlu disebut lagi. Dan Bigetron tadi terkena third party, gue lihat ada Stalwart Esports juga di bagian elimination feeds yang mendapatkan 1 pemain dari Bigetron. Sementara Vulcan, 2 pemain tersisa, East dan juga Top. East ini emang bener-bener tulang punggung sih untuk Vulcan. Sering banget dia yang survive sampai akhir. Dan ternyata dari tim Liquid masih menyisakan 3 pemain akan bertemu dengan Bigetron. Satarless terdeteksi di depan sana. Blue Zone sudah mulai ikut campur. Satar udah mulai terselimuti Blue Zone. Dan pintar tim Liquid. Mereka langsung lari lebih cepat, one step ahead daripada Bigetron. Gimana caranya Bigetron bisa keluar kalau kayak gini caranya? Udah mulai dikunci habis-habisan. Satar sudah menggunakan 1 healing prompt. Berhasil dia untuk healing. Zuxi masih tertahan di bagian belakang. Split. Terpisah antara Zuxi dan juga Satar. Gua gak tahu akankah bisa selamat atau tidak. Tapi tadi melihat di bagian elimination feeds. Sudah ada pemain dari Void Donkey yang takedown dan Zuxi tertangkap. Hanya ada Satar. The last man standing. Begitu low. Ada 5-8 kit. Kelihatan kembali di depan sana ada Ayala. Liquid sabar banget mungkinnya. Benar-benar sabar banget. Satar, apa yang akan dia lakukan? Karena Zuxi udah nggak akan bisa diselamatkan lagi. Kembali terus ditekan health bar-nya. Tapi gue rasa tim Liquid sih yang bakal ngabisin nyawa BTR. Ini masih sama-sama nahan tapi Satar menembak. Gue kira Mythic tadi ngeliat ke arah Satar loh, tapi ternyata Mythic gak dapat info di mana Satar berada. Padahal tadi Satar healing di arah yang terbuka, tapi angle dari Mythic bener-bener cepet banget buat dibuang sampai akhirnya melewatkan momentum. Mythic dipulangkan, Satar menambah 1 eliminasi dari Bigetron. Masih ada di hashtag belasan, belum ada. Hangat banget yang lo bahas ya, tiba-tiba mereka ketemuan sama tim Falcon. Dan Satar yang mendapatkan Is terlebih dahulu. Untung BTR yang dapat yang knock terlebih dahulu dan Is terjebak di arah tengah sana. Harusnya bakal menjadi lumbung poin bagi Bigetron. Tapi Falcon malah berfokus ke arah tim lain. Waduh, ada BTR depan mata yang dipilih for MV nih. Ternyata tembakan zoning out supaya Apex tidak join, supaya for MV tidak join. Dan mereka hanya berfokus karena Bigetron yang sudah touchdown. Sisa 4 tim tersebut, 4 tim yang sedari tadi ngotot pengen mempertahankan surat tanah warisan di rumah kuning ini. Tembakan dibuka dari Nobu mendapatkan seorang Shifu. Ini BTR tinggal nunggu nih momentum masuknya kapan kira-kira. Salah timing berabe soalnya. Karena sekarang udah masuk di stage yang ke-9. Tapi sebenarnya pergerakan BTR ini pergerakan yang tinggal menunggu Blue Zone bergerak. Karena mereka agak lebih tengah daripada yang lain. Tapi Fearless! Ya Allah bang! Ini Battle Royale malah bengong. Nggak ngelihat ke arah kiri. Terlalu berfokus ke arah pergerakan dari Bigetron dan juga 77. Tapi granat dari Nolbu.
membuat Shifu tak berdaya. Satu knock dan dieksekusi oleh Bigetron. Tapi lihat sebuah timing granat dari Limbo. Jangan sampai bisa mendapatkan momen dari Bigetron. Ada Molotov yang dilemparkan juga menilai pergerakan dari 77. Di plus Kia mulai mendekat kali ini. Tapi ada Hansil yang bakal menjaga satu pergerakan dari 77. Sementara Favian akan menjadi jangkar di arah lain lagi dan granat memberikan splash damage ke arah seorang Zuxi. Dilemparkan kembali Molotovnya, permainan utility yang bagus untuk ngedelay push dari 77. Kelihatan dengan sangat jelas dan granatnya masih bisa digocek. Limbo harus turun sekarang atau akan termakan oleh Blue Zone. Tapi kejutan datang dari Hansil untuk bisa memotong pergerakan dari Magnum dan Magnum dipunish untuk dipulangkan. Last man standing, Limbo tersisa, FFM mode digunakan Hansil. Menahan, ada smoke yang di pop up juga guna untuk menutup, tapi dia bakal melakukan looting terlebih dahulu dan dia terbakar karena Molotov dari tim di plus Kia yang tiba-tiba mendekat merangsak masuk menuju ke arah jendela di mana Hansil berada dan Nolbu bisa mendapatkan Hansil dan Limbo lah yang bakal mendapatkan elim tersebut. Bigetron hanya menyisakan satu Zuxi tersisa menghadapi 3 pemain dari di plus Kia. Clutch or nothing or Blue Zone yang bakal mendekat kali ini, pintu bakal dihancurkan. Zuxi kelihatan dan di plus Kia berhasil mencuri ayam dari sang robot. Akan langsung Itu tempatnya Bigetron. Nah, kalau Vex ini di perkotaan ya kan, makanya dia langsung motong 2 pemain secara bersamaan. RCB digagalkan, rotasinya ada Loxi lagi-lagi yang selamat dan Zuxi kepala suku mendapatkan 1 pemain dari Stalwart Esports. Tapi Vexi berani banget loh, dia ada di bagian atap dari rumah ya. Padahal kalau dilihat high groundnya tuh lumayan banyak di sekitaran dari El Azhar. Tapi dia cukup berani dan Lapar juga cukup berani tadi untuk keluar dan menzoning out pemain dari Stalwart. Supaya tidak mengganggu tempat kekuasaan dari Bigetron kali ini. Karena sekarang dari Bigetron mereka sedang melakukan split 1-2-1. Ingin nembak menuju ke arah bawah sana. Sementara Bigetron masih berada di tempat yang sama. Sancir putar balikan kendaraan dan through the smoke dari Lapar. Sebuah percobaan untuk bisa mendapatkan knockdown yang berikutnya, tapi masih belum ada hasil. Yang didapatkan oleh Lapar, melemparkan satu Molotov juga ke arah bawah sana. Terbakar harusnya Fearless, dan akan menjadi tambahan poin berikutnya untuk Bigetron Knights. Dibakar hidup-hidup barbecue party di Miramar, bahkan terus-menerus dinyalakan apinya. Api kita sudah menyala, api kita sudah terus memberikan pressure menuju ke arah pemain-pemain dari Stalwart Esports. Terkunci di dalam satu shack kecil, tapi masih bisa selamat karena ada smoke yang menyelimuti mereka. Jadinya granat-granat tersebut tidak masuk ke dalam jendela kecil, bergeser sedikit menuju ke arah untuk melakukan screening untuk melihat move yang dilakukan dari pemain-pemain 77. Sudah ada tembakan lagi dari seorang Hansil. Masih belum ada knockdown yang dia dapatkan. Tadi kesini diintip kok hilang, ternyata Magnum bergerak menuju ke arah lower ground yang lain untuk menghindari vision dari arah seorang Hansil. Dan satu mobil di belakang berisikan 2 orang. Akankah connect? Peluru-peluru panas dari Bigetron. Dan sepertinya tidak ada vision berlebih yang mereka miliki. Tapi Zuxi sudah memotong pergerakan dari tim 77. Sudah berinisiatif loh BTR untuk komit dan menjaga supaya 77 tidak punya ruang masuk di sekitar kompon mereka. tracking oleh seorang Hansil, reload momen terlebih dahulu. Please Hansil, pahit. Hansil berhasil untuk selamat begitu low dan langsung dikerubungi oleh pemain-pemain dari 77. Shifu, astaga guru, poin ini berulah kembali. Regroup harus cepat dilakukan oleh Bigetron Knights. Berkumpul semuanya langsung ke titik pertemuan, titik kopdar yang sudah ditandai. Shifu ngepick ke arah bagian kiri, tapi teman-teman Bigetron lainnya masih ada di bagian belakang sana. Satarless dan juga Lapar. Hansil nampak tidak bisa diselamatkan kembali, tapi Lapar tarik mundur ke arah bagian belakang. Zuxi pun nge-hold angle-nya. Apa yang akan mereka lakukan dari Bigetron Knights kita masih belum tahu, tapi Satarless pun tarik mundur. Mobil digunakan, Cup RB digas ke arah bagian belakang. Nampak di sini tidak mau komit untuk melakukan fight. Sepertinya ada shot call untuk retreat, shot call untuk disengage. Malah kali ini Stalwart Esports yang bergerak di depan dari kedua tim ini. Eliminasi hampir dikumpulkan oleh 77 kali ini. 6 sudah mereka dapatkan, padahal Shifu ditinggal di bagian belakang, tapi malah Zuxi. Another knockdown yang dirasakan oleh Bigetron. Zuxi kali ini yang tumbang kepala suku. Ketika menahan di bagian belakang, malah tertangkap dengan sweeping yang dilakukan oleh MSJ. Tadi memang kita lihat posisinya adalah mereka split ya. Dari Bigetron 1-1-1-1-1. Sebuah split cukup beresiko tadi. Tapi kita bergeser menuju ke arah gudang hijau. Di mana Satar berhasil mencuri satu pemain dari RCB. Hati-hati, watch out Satar. Untungnya berhasil diamankan. Satar, please fight Satar. Itu udah kelihatan Satarnya. Ada angle menuju ke arah bagian Satar. Dekat ya. Tapi kan dari
Ke Terennya nih kelihatan satu sama lain dan Bigetron berhasil untuk menculik satu pemain dari Insilio 3TN. Diambil nyawanya, sementara dari For Miracle Vibes hanya menyisakan Apex yang terbakar oleh Molotov. Mirain Sejong Hoxie masih bertahan sejauh ini. The last man standing yang aktif untuk memperpanjang billing waktu permainan dari Mirain Sejong. Vexi bisa menjaga posisinya dengan sangat-sangat baik. Sudah mulai bergerak mendekat tapi ternyata pantauan di bagian kiri masih belum clear. Kalau dia masuk area gudang bakal kelihatan tapi Bigetron bakal memberikan aksinya mereka kali ini di mana Satar yang keluar berusaha mendapatkan Brunozin tapi malah kalah dengan Brunozin dan langsung dihajar oleh dua pemain dari tim Vicious. Brunozin mengintip ke arah dalam, last man standing kali ini lapar tersisa. Muncul dia dari balik sebuah pintu, terus the smoke dilakukan tapi Brunozin membayang time. Dia menuju ke arah pintu yang lain tapi David dari Vicious berhasil memprediksi pergerakan dari pemain Bigetron dan Bigetron dipulangkan sementara poin kita bakal berlanjut kembali tinggal potensi yang tersisa kali ini. Memasak sebuah granat akan dia lempar